Hai teman semua, perkenalkan aku Jevanya Leticia Sipayung dari kelas Antonius 1 ingin menjelaskan sifat-sifat responden beserta contohnya. Nah, sifat responden yang pertama yaitu A pangkat 1 sama dengan A, atau bisa kita simpulkan bahwa suatu bilangan yang dipangkatkan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 2 pangkat 1 2, 3 pangkat 1 3, 4 pangkat 1 ya 4. 1.255.000 dipangkatkan 1 sama dengan 1.255.000, seperti itu. Nah, sifat eksponen yang kedua yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Kalau teman-teman nanya, kenapa hasilnya bisa 1 padahal kan dipangkatkan dengan 0? Apakah hasilnya nanti sama dengan 1 pangkat 1 sama dengan 1? Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin teman-teman tanyakan nanti, aku udah ambil beberapa alasan dan pembuktian bahwa suatu bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya itu 1. Alasan yang pertama yaitu perkalian kosong gitu ya. Untuk menjaga sifat eksponen agar tetap teratur, rapi, nggak berantakan gitu, makanya dibuat A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan catatan A itu nggak boleh 0 karena 0 pangkat 0 itu udah lain lagi. Nah, ada satu cara untuk membuktikan bahwa suatu bilangan yang dipangkatkan 0 itu adalah 1 dengan menggunakan pola turun pangkat bagikan basisnya. Nah, 7 pangkat 3 itu kan 343, 7 pangkat 2 itu 49, 7 pangkat 1 itu 7. Nah, 7 pangkat 0 itu berapa? Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita akan buat pola turun pangkat bagikan basisnya. Nah, 7 pangkat 3, 343 dibagi 7 sama dengan 7 pangkat 2, yaitu 49. 49 dibagi 7 lagi, hasilnya 7, 7 pangkat 1. Nah, berarti 7 pangkat 1 dibagi 7, atau 7 bagi 7 sama dengan 1. Nah, itulah mengapa suatu bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2, hasilnya 2 pangkat 1 tambah 2, hasilnya 2 pangkat 3. Dengan catatan basisnya harus sama ya teman-teman semua. Sifat yang selanjutnya yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan catatan yang sama, syarat yang sama, basisnya harus sama. Contohnya 13 pangkat 2 per 13 pangkat 1 sama dengan 13 pangkat 2 kurang 1, yaitu 13 pangkat 1 yang hasilnya 13. Contoh lainnya yaitu 25 pangkat 10 dikurangi 25 pangkat 9. Jadi hasilnya 25 pangkat 10 dikurang 9, yaitu 25 pangkat 1 yang hasilnya 25. Contoh lainnya 30 pangkat 3 per 30 pangkat 1. Jadi 30 pangkat 3 kurang 1, yaitu 30 pangkat 2 yang hasilnya 900. Nah, kita lanjut ke sifat yang berikutnya ya teman-teman, yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Kenapa? Nah, A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat N per 1 kan? Ya, segala bilangan yang dibagi 1 ada hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jangan lupakan sifat-sifat itu ya teman-teman kalau kita belajar eksponen. Karena matematika itu saling berkaitan. Dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun nanti. Waktu belajar kalkulus pun nanti teman-teman akan menjumpai sifat-sifat tersebut, oke? Oke, kembali ke topik. Kenapa seperti itu? Kenapa A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N? A pangkat N sama dengan A pangkat N per 1. Nah, kalau A pangkat min N ya tinggal dibalikkan, 1 per A pangkat N. Simpel bukan? Seperti itulah matematika. Contohnya 9 pangkat min 7. Seperti sifat yang aku kemukakan tadi, 9 pangkat min 7 itu sama dengan 1 per 9 pangkat 7. 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 atau 1 per 25. Oke, sifat yang selanjutnya yaitu apa ya? Itu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N.
Hasilnya A pangkat M dikali N. Contohnya 2 pangkat 7 dipangkatkan lagi 7. Nah, jadinya 2 pangkat 7 kali 7, 2 pangkat 49. Nah, contoh lain, 11 pangkat 2 dikali 11 dipangkatkan lagi 11. Nah, jadi 11 pangkat 2 kali 11, yaitu 11 pangkat 22. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang berikutnya ya, yaitu A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kenapa seperti itu? Kita waktu SD pasti sudah pernah belajar sifat distributif, bukan? Nah, untuk mempermudah pemahaman teman-teman juga, kita bisa mengambil contoh, yaitu 5 kali 7 pangkat 2. Nah, kita distributifkan, kita sebarkan, kita distribusikan. Jadi, 5 pangkat 2, 7 pangkat 2. Gitu. Nah, contoh lainnya, 9 kali 8 pangkat 3. Jadi, 9 pangkat 3 kali 8 pangkat 3. Kita sebarkan. Dengan catatan, pangkatnya harus sama. Oke? Sifat yang selanjutnya yaitu M per N pangkat A. Sama dengan M pangkat A per N pangkat A. Contohnya, 9 per 8 pangkat 7. Jadi 9 pangkat 7 per 8 pangkat 7, atau sebaliknya 9 pangkat 7 per 8 pangkat 7 sama dengan 9 per 8 pangkat 7. Paham sampai sini teman-teman semua? Oke, kita lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu masalah akar. Akar itu adalah kebalikan dari pangkat, dan pangkat kebalikannya akar, dan mereka berdua berhubungan dengan logaritma. Oke, jadi keluar topik ya. Sifat yang selanjutnya yaitu akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 per N. Contohnya, akar pangkat 5 dari A sama dengan A pangkat 1 per 5. Akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 2 pangkat 1 per 3. Seperti itu. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Aku ulangi sekali lagi, akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Kita langsung ke contoh. Jadi akar pangkat 2, atau tidak perlu kita tulis ya, akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 per 2. Seperti itu. Contoh lainnya, akar pangkat 5 dari 7 pangkat 9. Jadi 7 pangkat 9 per 5. Nah, cukup sekian penjelasan. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!